hadir di setiap jalanku. Kau pelita di setiap jalanku, dan ku tahu hidupku dalam-Mu sesuai rencana-Mu. Dalam kelam tak akan ku ragu, dalam badai tak akan ku goyah, dan ku tahu dalam kesesakan Kau peliharaku. Saudara katakan dengan yakin, Engkau hadir di setiap langkahku. Kau pelita di setiap jalanku, dan ku tahu hidupku dalam-Mu sesuai rencana-Mu. Dalam kelam tak akan ku ragu, dalam badai tak akan ku goyah, dalam kesesakan Kau peliharaku. Ku berserah penuh, ku berserah penuh. Yesus, Kaulah Tuhan, Kaulah keselamatanku. Ku berserah penuh, ku berserah penuh. Yesus, Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhanku. Sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara sekalian. Saudara percaya bahwa ketika kita berserah kepada Dia, maka Dia bertindak dalam hidup kita. Ketika kita sungguh-sungguh datang kepada Dia, maka Dia datang menghampiri kita dengan kasih-Nya, dengan segala keajaiban-keajaiban yang Tuhan siapkan bagi setiap kita. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau hadir di setiap langkahku, Kau pelita di setiap jalanku, dan ku tahu hidupku dalam-Mu sesuai rencana-Mu. Dalam kelam tak akan ku ragu, dalam badai tak akan ku goyah, dan ku tahu dalam kesesakan Kau peliharaku. Ku berserah penuh, ku berserah penuh. Yesus, Kaulah
Tuhan, Kaulah kemenanganku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Kami bersyukur kepada Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini hamba akan menyampaikan firman-Mu. Engkau mengurapi hamba dan kami semua yang mendengarkannya. Sucikan dan kuduskan kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saya akan mengajak saudara untuk membaca di dalam Kolose pasal 2 ayat 6 sampai ayat 7. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Puji Tuhan. Firman Tuhan hari ini saya beri tema menerima Yesus. Ya, menerima Yesus. Bapak Ibu Saudara, kalau saudara memperhatikan judul, mungkin saudara bisa bertanya kok judulnya enggak sinkron ya. Karena dikatakan dalam judul firman Tuhan ini menerima Yesus, kan kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau berbicara soal itu, iya, saudara memang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan salah satu buktinya adalah saudara sudah dibaptis, saudara mengambil persekutuan dalam ibadah di tempat ini bersama-sama. Tetapi menerima Yesus yang saya maksudkan di sini bukanlah menerima Yesus yang di dalam apa yang sudah kita lakukan, ya, mengaku Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi saya ingin menyampaikan tentang menerima Yesus dalam pengertian yang lain. Kalau kita berbicara tentang menerima Yesus, Bapak Ibu Saudara, berarti dalam kata menerima Yesus itu ada tanggung jawab. Ada tanggung jawab karena yang namanya menerima itu adalah hasil dari sebuah pilihan. Iya kan? Iya kan saudara? Hasil dari sebuah pilihan. Saudara yang sudah menikah, saudara menerima pasangan saudara, itu hasil dari sebuah pilihan. Iya kan? Saudara dalam pekerjaan, saudara melamar kerja di satu perusahaan, itu hasil dari pilihan saudara. Saudara memilih untuk bekerja. Jadi karena itu hasil pilihan kita, berarti kita harus bertanggung jawab. Ketika kita menerima Yesus, ketika kita menerima Kristus, berarti kita harus bertanggung jawab di dalamnya. Nah, menerima Yesus juga berarti kita harus menjaga nama baik Kristus. Ketika orang mengambil keputusan untuk bekerja di sebuah perusahaan, ya, dia harus mengambil keputusan untuk menjaga nama baik perusahaan itu. Karena pasti ada surat perjanjian di dalamnya. Kalau dia tidak bisa menjaga nama baik perusahaan itu, dengan sendirinya dia mendapatkan sanksi dari perusahaan. Nah, demikian juga dengan ketika kita menerima Yesus, kita juga pasti dan seharusnya menjaga nama baik Tuhan kita, pilihan kita. Selain itu, saudara, menerima Yesus berarti kita sepakat dengan aturan yang sudah dibuat oleh Tuhan, iya kan? Saudara yang sebelum menikah pasti ada kesepakatan bersama, ada aturan-aturan ya. Dalam rumah tangga begitu, dalam kantor begitu, dalam usaha saudara pasti ada kesepakatan dengan klien, dengan pelanggan, pasti ada kesepakatan antara pelanggan dan juga pemilik usaha. Pasti ada seperti itu. Jadi itulah yang mau saya sampaikan kepada saudara, bahwa ketika kita menerima Yesus berarti harus ada tanggung jawab di dalamnya atas pilihan kita. Ketika kita menerima Yesus berarti kita harus menjaga nama baik atas pilihan kita. Dan ketika kita menerima Kristus, kita harus sepakat dengan aturan yang Kristus
berikan di dalam hidup kita. Nah saudara, dalam firman Tuhan ini kita baca tadi bahwa dalam Kolose 2 ayat 6 sampai 7 ini dikatakan bahwa kita telah menerima Kristus, ya. Kita telah menerima Kristus. Nah, ketika kita menerima Kristus berarti ada hal yang kita bangun. Ketika orang mengambil keputusan berumah tangga, mereka membangun rumah tangga bersama-sama. Ketika ia membuka sebuah usaha, dia akan membangun usahanya dengan baik. Nah, saudara, saat kita menerima Yesus, yang pertama kita tetap harus ada di dalam Kristus. Ya, saudara perhatikan di dalam ayat yang ke-6 dikatakan begini. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Yang dibangun ketika kita sudah menerima Kristus, yang pertama dikatakan oleh firman Tuhan, kita harus tetap di dalam Kristus. Tetap di dalam Kristus ini, di dalam bahasa Yunaninya, yaitu peripateo. Artinya apa? Artinya berjalan. Peripateo artinya berjalan, melangkah. Jadi saya katakan lagi kepada saudara, saat kita membangun satu hubungan dalam menerima Kristus berarti kita harus berjalan, kita harus melangkah bersama Kristus. Ini kata tetap di dalam Kristus. Ya, melangkah, berjalan bersama dengan Kristus. Berarti saat kita menerima, ya kita harus melangkah bersama-sama. Tidak mungkin tidak mungkin satu keluarga pasangan suami istri tidak ada kesepakatan di dalamnya. Waktu mereka menerima janji suci, tidak mungkin yang satu melangkahnya A, yang satu melangkahnya B. Gak bisa saudara. Tidak akan bisa terbangun dengan baik rumah tangga itu karena harus sepakat. Atau mungkin dalam mendidik anak. Gak mungkin suaminya A, istrinya B. Tidak ada kecocokan. Atau suaminya membela anak yang A, istri membela anak yang B. Atau membela anak yang C. Kalau anaknya ada 3 atau 4. Tidak mungkin seperti itu, tetapi harus ada kecocokan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saat kita menerima Kristus, kita mengambil keputusan untuk tetap bersama dengan Kristus. Saat kita menerima Kristus, kita harus mengambil keputusan untuk berjalan bersama dengan Kristus, untuk melangkah bersama Kristus. Dengan kata lain, hal ini menutup celah tidak ada yang namanya perselingkuhan, menutup celah tidak ada yang namanya perzinahan. Menutup celah tidak ada yang namanya hubungan di luar pernikahan. Saya sedang berbicara tentang konteks gereja, saudara. Ya, sedang ngomong tentang gereja. Artinya apa, saudara? Artinya segala sesuatu itu dibangun dengan kesetiaan. Itu yang namanya menerima Kristus. Bukan sekedar mengatakan bahwa aku memang sudah percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, kalau percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, banyak saudara. Kita mungkin akan menjadi kebanyakan orang yang percaya Yesus. Tetapi apakah kita sudah melangkah bersama dengan Kristus? Apakah kita sudah berjalan bersama Kristus? Ini yang menjadi PR dari anak-anak Tuhan. Ini yang menjadi tugas dari anak-anak Tuhan. Bagaimana dengan gaya hidup kita? Bagaimana dengan karakter kita? Apakah sejalan dengan Kristus? Apakah karakter kita itu sama dengan karakter Kristus? Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu. Karena apa saudara? Yang ditonjolkan adalah karakter Kristus. Ketika Allah menciptakan manusia di dalam kitab Kejadian, Allah mengatakan baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Menurut karakter-karakter Allah. Menurut sifat-sifat Allah, bukan menurut sifat-sifat iblis. Dan Allah waktu menciptakan manusia, Allah sangat berharap Adam dan Hawa bisa berjalan bersama dengan Allah dalam kekudusan. Ternyata terjadi perselingkuhan. Dalam seiring berjalannya waktu, ternyata Adam dan Hawa mengkhianati perjanjiannya bersama dengan Allah. Dia mengambil keputusan yang lain. Sekali lagi saudara, kita perhatikan bersama-sama bahwa yang dibangun di dalam
Kristus, ketika kita sudah menerima Kristus, tadi saya katakan yang pertama tetap di dalam Kristus, berjalan atau melangkah bersama Kristus dalam karakter-karakter Kristus. Berjalan ini berarti apa saudara? Berarti ada tindakan yang dilakukan berkesinambungan secara terus-menerus. Itu yang namanya berjalan bersama-sama. Dilakukan secara berkesinambungan. Tidak hanya melangkah hari ini bersama, besoknya enggak, lusanya enggak. Nanti tunggu bulan depan baru bersama lagi. Ya saudara. Tetapi dilakukan secara bersama-sama. Yang kedua saudara. Yang kedua kita perhatikan yang dibangun ketika kita sudah menerima Kristus. Yang kedua saya katakan kembali di dalam ayat yang ke-7. Kolose 2 ayat yang ke-7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Kalau yang pertama tetap di dalam Kristus, yang kedua berakar di dalam Kristus. Berakar di dalam Kristus ini, di dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Yunani yaitu rizo. Rizo ini Bapak Ibu Saudara, yaitu berasal dari kata yang secara harafiah yaitu berakar menjadi akar kuat. Ini rizo. Ya. Nah, kalau dia mengatakan bahwa menjadi akar yang kuat, berarti ada yang menanam dong. Iya kan? Dan berarti ada wadahnya. Tidak mungkin dia bisa tumbuh kalau tidak ada yang menanam. Yang menanam adalah Allah. Nah, bagaimana caranya dia bisa berakar dengan kuat? Harus ada wadahnya. Wadahnya, hatinya adalah hati yang terbaik di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di sini Rasul Paulus mau menyampaikan kepada saya dan saudara bahwa kata berakar yang dimaksud ini memiliki sifat yang permanen. Ya, memiliki sifat yang permanen, memiliki sifat yang stabil, memiliki satu kekuatan. Kenapa? Karena ada asupan nutrisi yang baik. Kira-kira tanaman-tanaman yang kurang mendapatkan nutrisi, yang tidak diberi pupuk, apakah tanaman itu akan bertumbuh dengan baik? Saya kira tanaman itu tidak akan bertumbuh dengan baik. Hanya tanaman yang mendapatkan pemeliharaan, hanya tanaman yang diberikan pupuk, ya, hanya tanaman yang selalu dibersihkan terus-menerus yang akan mampu bertumbuh dengan baik dan bahkan menghasilkan buah. Kita perhatikan kembali dalam poin yang kedua ini, untuk dapat berakar di dalam Tuhan, agar saya dan saudara dapat berakar di dalam Tuhan, kita perhatikan dalam Yakobus 1 ayat 21. Yakobus 1 ayat 21. Sebab buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Untuk dapat berakar, ini poin yang kedua saudara ya. Kalau yang poin pertama tadi tetap di dalam Kristus, ini poin yang kedua berakar di dalam Dia. Nah, untuk dapat berakar di dalam Tuhan ini, yang harus kita lakukan adalah tertanam di tanah yang baik. Tertanam di tanah yang berkualitas. Yang mau disampaikan oleh firman Tuhan untuk dapat berakar ini adalah tanah yang berkualitas, di mana pada akhirnya tanah yang berkualitas ini akarnya bisa masuk ke dalam tanpa hambatan yang dapat merusak akar itu. Ini tanah yang berkualitas. Di dalam Yakobus 1 ayat 21 menyebutkan bahwa untuk bisa menjadi akar yang kuat, tanahnya harus diperbaiki. Tanahnya harus bersih. Ya. Bagaimana? Dikatakan oleh firman Tuhan, buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu yang
dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam. Buanglah segala sesuatu yang kotor. Saudara, mungkin kita mohon maaf tidak melakukan perzinahan. Mungkin kita tidak mencuri. Tetapi Bapak Ibu Saudara, hati-hati dengan setiap pikiran kita yang keliru. Atau omongan kita yang suka menjatuhkan orang lain. Yang merusak mental orang lain. Firman Tuhan katakan buanglah segala sesuatu yang kotor. Yang kotor ini tidak selalu harus sifat-sifat yang mungkin orang bilang itu pelanggaran berat. Enggak saudara. Tapi mungkin ada hal-hal yang tidak benar, yang tidak cocok dengan firman Tuhan. Yang bukan seperti itu firman Tuhan maksudkan. Kita melakukannya. Mungkin memandang remeh orang lain, menganggap rendah orang lain, ya. Menganggap si A kurang pintar, aku lebih pintar. Menganggap si B kurang bisa, aku lebih bisa. Gak bisa saudara. Gak bisa seperti itu. Karena firman Tuhan katakan bahwa kita harus memiliki tanah hati yang lebih baik di hadapan Tuhan. Saudara perhatikan di dalam Markus 4 ayat 20. Markus 4 ayat 20. Firman Tuhan katakan, dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik, perhatikan. Ialah orang yang mendengar dan menyambut firman lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Yang berbuah ini hanyalah tanaman-tanaman yang punya akar, sistem akar yang berkualitas, yang baik, yang menembus di dalam tanah. Itu yang akan menghasilkan buah. Kalau zaman sekarang pertanian ya, nggak sama dengan dulu ya. Sekarang luar biasa, perkawinan silang dan lain sebagainya ya. Yang membuat bisa menghasilkan pertanian jauh lebih baik. Nah Bapak Ibu Saudara perhatikan sekali lagi ya. Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik. Di tanah yang baik, tanah yang mengandung unsur hara. Tanah yang bersih dari gulma. Istilah pertanian seperti itu. Tanah yang tidak ada sedikit pun hal-hal yang merusak keadaan tanah itu. Itulah yang dikatakan yang akan menghasilkan buah. Jadi perhatikan baik-baik dalam firman Tuhan ini. Yang berikutnya saudara, dari kata berakar. Ya, berakar di dalam dia berarti kita harus tertanam di tanah yang baik. Dan berakar di dalam dia juga kita harus apa? Berakar di dalam dia berarti harus dirawat tanaman itu. Harus disiram, harus dipelihara, harus diberi pupuk. Itu yang namanya berakar di dalam Kristus. Tidak mungkin tanaman dapat berakar dengan baik kalau tidak dirawat. Rawat hati kita. Bagaimana cara kita merawat hati kita? Saya yakin saudara udah tahu cara merawatnya. Berikan nutrisi terbaik. Apa itu? Firman Tuhan. Berikan protein-protein yang terbaik, nutrisi-nutrisi yang terbaik. Apa itu? Doa dan penyembahan dalam hadirat Tuhan. Masa saudara bisa memperhatikan makanan jasmani saudara dengan baik, tapi masa yang berhubungan dengan roh kita nggak bisa lakukan. Banyak orang rela menghabiskan uang yang mahal hanya untuk makan di hotel atau di restoran-restoran yang mewah. Untuk mendapatkan atau untuk mencoba makanan-makanan yang mahal. Banyak orang yang rela mengeluarkan duit yang banyak untuk masuk di pusat kebugaran. Di gym yang mahal-mahal, yang harganya bisa jutaan sebulan. Banyak orang bisa menghabiskan uang untuk membeli protein sebagai pendukung di dalam dia berolahraga. Dengan harga yang jutaan, yang fantastis. Tetapi kenapa dengan rohnya tidak bisa dilakukan?
Yang dibangun hanya adalah kondisi tubuh aja yang bagus. Tetapi roh lupa dibangun. Rohnya lupa diberikan nutrisi terbaik. Bagaimana mungkin bisa berakar dengan baik rohnya? Bagaimana mungkin bisa bertumbuh? Bagaimana mungkin bisa menghasilkan buah? Bagaimana mungkin bisa tahan banting? Ketika ada masalah, ada tantangan. Wong rohnya nggak pernah dikasih nutrisi, tidak dirawat, tidak dipelihara. Pengen dikatakan tahan banting ketika ada masalah, tantangan. Tetapi saat dalam kondisi sehari-hari tidak dirawat. Itu nggak mungkin, saudara. Itu nggak mungkin. Jadi santan. Ampasnya, saudara bilang nggak bisa. Oh, zaman dulu kita ngepel lantai pakai ampas kelapa. Nggak ada tuh yang namanya obat-obat pel-pelan. Hasilnya lebih kinclong. Semuanya bermanfaat. Kenapa, saudara? Karena dari dalamnya dulu akarnya sudah baik sampai ke atas. Itu yang namanya pohon yang bermanfaat. Yang berkualitas. Nah, kita ini membangun diri kita ini bagaimana? Apakah kita sudah merawatnya? Apakah kita sudah memeliharanya dengan menyiramnya, dengan memberi pupuk? Atau kita biarkan saja? Dalam 1 Petrus 2 ayat yang kedua, ya, dirawat seperti bayi. Dalam 1 Petrus 2 ayat yang kedua. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni. Bayi tahu sendiri kan, bayi sangat rentan dengan makanan-makanan yang tidak sesuai dengan bayi itu sendiri. Susunya gak bisa sembarangan. Nomor 1 harus ASI dulu dari ibunya. Baru kalau gak ada dari ibunya, baru dicari susu formula. Bapak Ibu saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, perhatikan kembali, mari kita merawat diri kita di dalam Tuhan dengan baik. Seperti di dalam Kolose 2 ayat yang ke-7, kita rawat roh kita di dalam Tuhan dengan baik. Kita mau berakar di dalam Tuhan. Yang ketiga, ya, ini masih dari berakar. Kalau tadi tertanam di tanah yang baik, yang kedua dirawat atau disiram atau dipelihara, dan yang berikutnya adalah untuk dapat berakar, kita harus berada dekat dengan sumber mata air. Harus dekat dengan sumber mata air. Pohon-pohon yang di pinggir sungai, pasti pohonnya rimbun. Itu sudah pasti. Dan firman Tuhan katakan, ya, di dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai ayat yang ketiga, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ayat yang ketiga. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, di pinggiran, yang akan menghasilkan buahnya. Daunnya tidak akan kering. Ini yang dikatakan oleh firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita harus dekat dengan sumber mata air itu. Kita harus dekat dengan Tuhan. Bagaimana cara kita dekat dengan Tuhan? Kita harus membangun komunikasi dengan Tuhan setiap hari. Gak bisa kita datang kepada Tuhan hanya 5 menit, saudara. Gak bisa, saudara. Gak bisa. Apa yang saudara mau hasilkan dalam satu hari? Setiap hari saudara hidup dalam peperangan iman. Tetapi saudara datang dengan Tuhan hanya 5 menit. Coba. Iya kan? Saudara mau menghadapi Goliat. Tapi saudara nggak punya senjata.
Saudara mau kaitkan, tapi Daud bawa cuma 5 batu licin, pakai batu yang kecil, tapi Goliat bisa kalah. Yang mengalahkan Goliat bukan batu licin yang kecil itu, tapi hubungan Daud dengan Tuhan setiap hari. Batu licin itu hanya wadah yang dipakai. Tapi bagaimana Daud dengan Tuhan setiap hari? Saudara mau melawan keadaan zaman saat ini yang penuh dengan kejahatan, gak bisa saudara. Gak ada cara lain. Harus hidup berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Harus jaga kehidupan dengan Tuhan. Ya, harus dekat dengan sumber mata air itu. Baca firman Tuhan. Baca Alkitab saudara. Jangan dibiarkan berdebu. Artinya apa saudara? Artinya kalau mau menghasilkan buah yang baik di hadapan Tuhan, dekatlah selalu dengan sumber mata air itu. Itu yang Tuhan mau. Oke, yang ketiga kita masuk berikutnya yang dibangun ketika kita sudah menerima Kristus. Kalau yang pertama tetap di dalam Kristus, yang kedua berakar di dalam Dia, yang ketiga dibangun di atas Dia. Kembali kita lihat dalam Kolose 2 ayat yang ke-7. Ya, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Dibangun di atas Dia ini ya memiliki arti dalam bahasa Yunani yaitu membangun terus-menerus di hadapan Tuhan. Ini yang dikatakan dibangun di atas Dia. Nah, membangun iman kita dengan fondasi iman yang kuat di dalam Kristus. Tentunya dalam membangun ini yang perlu kita perhatikan Bapak Ibu Saudara apa? Yang perlu kita perhatikan yang pertama adalah bahan-bahan yang kita pakai. Saya sudah pernah menyampaikan beberapa waktu yang lalu. Nah, bahan-bahan yang kita pakai ini apakah bahan-bahan yang berkualitas ataukah tidak? Saat kita membangun. Dalam 1 Korintus 3 ayat 12 sampai ayat 15. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu rumput, kering, atau jerami. Sampai situ dulu ayat 12, nanti kita lihat ayat 13. Saudara lihat ini ada 2 jenis bahan-bahan yang dipakai. Iya kan? Satu bahan yang berkualitas rendah atau bahan yang mudah terbakar. Satu bahan yang berkualitas tinggi. Yang walaupun masuk di dalam peleburan dia tetap murni hasilnya. Nah, kita membangun yang mana? Firman Tuhan katakan kalau kita membangun iman kita di dalam Kristus, kita harus perhatikan material apa yang kita pakai untuk membangun itu. Kita pakai yang rumput kayu jerami atau kita pakai yang emas, perak, dan batu permata. Mana nih? Orang yang membangun dengan rumput kayu jerami, dia mudah terbakar. Ketika ada tantangan datang, dia tidak kuat. Sadrak Mesak Abednego, karena dia membangun imannya di atas kualitas, dengan kualitas bahan-bahan yang berkualitas, ketika imannya teruji, mereka nggak peduli walaupun mau dimasukkan ke dalam dapur api. Beda dengan orang yang kualitas rendah. Saudara perhatikan dalam dunia kerja. Pertama kali orang bekerja yang dicari pertama kali adalah kualitasnya. Setuju saudara? Kualitasnya. Tapi untuk mempertahankan kualitas itu apa? Attitude-nya. Sehingga tidak bisa dipisahkan antara kualitas dan attitude. Itulah yang akan bertahan. Mau diguncang bagaimanapun karena attitude-nya number 1, dia akan tetap bertahan. Saudara lihat Daniel, diguncang bagaimanapun. Karena Daniel adalah orang yang takut akan Tuhan, dia tetap bertahan. Orang-orang yang mendapatkan posisi dengan cara yang gak benar, habis terbakar. Pada akhirnya mereka yang masuk ke dalam gua singa. Nah ini Bapak Ibu Saudara, mari saya mengajak kita, ayo kita membangun di atas dasar iman yang teguh di dalam Kristus dengan menggunakan material yang berkualitas
kualitas di dalam Tuhan. Karena apa? Dalam ayat 13 dikatakan, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Iman saya dan saudara, kesetiaan kita, pengiringan kita kepada Tuhan, dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan kita, itu akan diuji oleh Tuhan. Apakah kita bertahan ataukah kita terbakar? Ini menjadi perhatian di dalam kehidupan saya dan saudara. Dalam membangun di atas Kristus, kalau tadi kita perhatikan bahan-bahan yang dipakai, kita juga Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus memperhatikan tekniknya, caranya. Banyak orang punya bahan bagus, tapi tidak tahu caranya, ya kan? Tidak tahu gimana caranya membangun. Hanya bahannya aja yang bagus. Saudara mungkin ya, saya kasih contoh orang yang membangun. Semennya misalnya dia membangun rumah untuk membangun fondasi. Fondasi, semennya semen yang number one, kualitas nomor 1. Batu-batunya batu-batu gunung yang bagus. Ya, tetapi saudara, dia tidak memperhatikan tekniknya waktu membangun fondasinya. Harusnya campuran yang fondasi kuat misalnya 1:4, 1 semen, 4 pasir. Tetapi yang terjadi apa? 1:6. Beda kan saudara? Tekniknya udah beda. Belum lagi ditambah dengan tanah. Nah sama saudara, dalam mengiring Tuhan, kita harus tahu caranya, tekniknya juga bagaimana caranya. Yaitu kita, ya tadi saya udah sampaikan, yaitu kita juga harus membangunnya. Caranya apa? Kita membangun doa yang berkualitas. Kita membangun penyembahan yang berkualitas. Bukan penyembahan 1 detik, 2 detik. Bukan penyembahan 1 menit, 2 menit. Gak bisa. Sama-sama melayani Tuhan. Sama-sama orang Kristen. Sama-sama percaya Yesus. Sama-sama beriman kepada Yesus. Tetapi tidak mungkin sama. Karena yang akan menjadi pembeda adalah sejauh mana kita membangun kualitas doa kita di hadapan Tuhan. Sejauh mana kita membangun iman kita di hadapan Tuhan. Itu yang akan menjadi pembeda. Sama-sama punya masalah yang sama. Tetapi yang satu kenapa bisa menyelesaikannya? Kenapa yang satu ketar-ketir menyelesaikan? Karena yang satu hidup di dalam kontrol Tuhan. Yang satu mengandalkan kekuatannya sendiri. Itu yang membedakannya. Yang terakhir, yang keempat. Ya, yang dibangun ketika kita sudah menerima Kristus. Yang pertama tetap di dalam Kristus, yang kedua berakar di dalam Dia, yang ketiga dibangun di atas Dia, dan yang keempat teguh dalam iman. Dalam Kolose 2 ayat yang ke-7 bagian terakhir. Hendaklah kamu bertambah teguh. Teguh di dalam iman, dalam bahasa Yunani, dalam bahasa aslinya saudara, dipakai kata bebaio, artinya apa? Artinya diteguhkan, ditetapkan, diberi landasan yang kuat. Nah ini artinya saudara, teguh di sini diberi landasan yang kuat, bukan landasan yang biasa saja. Landasan yang kokoh, yang tidak tergoyahkan. Saudara lihat landasan pesawat. Kalau landasannya itu dibangun sembarang saja infrastrukturnya, tidak benar landasannya, pesawatnya hancur waktu mendarat. Iya kan? Untuk bisa menerima beban yang berat, landasannya harus bagus. Sama dengan kita saudara. Ya. Untuk bisa tahan uji, iman kita harus teguh. Di dalam Tuhan. Landasannya harus kokoh di dalam Tuhan. Sehingga saat badai datang, tidak mudah tumbang. Jadi bersyukurlah ya. Firman Tuhan katakan, hendaklah kamu bertambah teguh di dalam Tuhan. Bertambah kuat di dalam Tuhan. Ya, bangun hubungan dalam Filipi 4 ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga.
Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ayat yang ke-7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ya, ini firman Tuhan jelas katakan. Damai sejahtera Allah melampaui segala akal kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita dalam menerima Kristus, kita benar-benar tetap di dalam Kristus, berakar di dalam Kristus, ya, membangun segala sesuatunya di dalam Kristus dan teguh di dalam Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Bapa di sorga, hari ini kami bersyukur kepada Engkau atas segala kebaikan kemurahan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih karena Tuhan baik bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Kami mau belajar untuk benar-benar menerima Tuhan di dalam hidup kami dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana akan ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Terima kasih Tuhan. Ku tak membawa, sama-sama bangkit berdiri, apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya. Ya Tuhan, saat ku kembali ke surga, katakan bersama-sama, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana akan ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya, 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 oh, haleluya, haleluya, oh, haleluya, oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu Tuhan. Kami bersyukur kepada Tuhan hari ini. Kami berterima kasih Tuhan. Engkau sudah menerima kami. Biarlah ketika kami juga menerima Engkau, saat kami menerima saat ini Tuhan, menerima Engkau, kami melakukan firman-Mu, menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, oh, haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bagaimana ku membalas kasih. Amin. Itu
itu milikmu, itu milikmu. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana akan ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Oh, inilah yang ku punya, amin. Hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana kan ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Sampai selamanya. Sampai selama-lamanya Tuhan. Terima kasih. Tuhan, terima kasih untuk semua kasih setia-Mu. Tuhan, biarlah kami menjadi pribadi-pribadi yang sepakat dengan Tuhan, yang berjalan bersama dengan Tuhan, melangkah bersama dengan Tuhan. Karena kami tahu ketika kami berjalan, ketika kami melangkah bersama dengan Tuhan, kami menemukan kekuatan baru, kami memperoleh kekuatan baru. Saat ini Tuhan, hamba berdoa buat umat-Mu. Mungkin saat ini ada yang mengalami masalah dalam pekerjaan. Tuhan selesaikan semuanya. Dalam keluarga, Tuhan juga selesaikan. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang susah Engkau hiburkan, semangat yang patah Engkau bangkitkan kembali. Bangsa dan negara kami, kota kami bawa ke dalam tangan-Mu. Sebentar umat-Mu akan pulang, serta di perjalanan tibahkan dengan selamat. Mari saudaraku, angkat tangan-Mu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan melindungi engkau, Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau, dan memberi engkau damai sejahtera, pulang dengan membawa segala kekayaan sorgawi yang khusus di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita yang percaya katakan, amin. Tuhan memberkati kita semua.